Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi setiap minggunya Suara Juventini selalu hadir bersama para Juventini untuk memberikan informasi atau diskusi-diskusi yang menarik buat kita ya angkat, buat kita bisa ceritain. Harusnya kita selalu ada Juventini yang baru atau selalu kita ngadirin teman-teman Juventini yang baru terus tiap minggu. Cuman sayangnya tiba-tiba mendadak lagi pada nggak bisa. Ya udah akhirnya gue sama siapa yang ada di Purwakarta? Gue Ayas. Ayas yang udah sering nemenin Suara Juventini ya di channel-channel di video-video sebelumnya. Sebenarnya gini ya, materi kan harusnya biasanya kita review, harusnya biasanya kita tuh update-update info terbaru. Cuman ada sih berita besar yang kayak skandal gitu. Memang nggak sengaja kita angkat karena itu kan masih ini ya, masih apa namanya, yang berita skandal keuangan ya. Masih belum apa namanya, masih ya istilahnya belum final. Ya dinyatakan salah juga belum bisa dibilang, belum dinyatakan betul juga belum bisa dibilang, semua masih proses. Jadi gue berita begituan ngapain sih ditampilin? Kalau belum final ya udah. Kalau untuk Juve sendiri lagi running untuk bisa menang lagi, ya mudah-mudahan sih bulan Desember ini. Udah lihat kan lo jadwal bulan Desember ini? Iya. Nah, mudah-mudahan bulan Desember ini sih kita bisa sapu bersih ya. Iya, bisa sapu bersih. Jadi gue rasa kayaknya yang lagi pas buat kita bisa angkat adalah All or Nothing Juventus yang ada di Prime Video. Wede, udah pada nonton nih? Udah pada nonton belum nih? Bagi yang belum pernah nonton mungkin ini bisa jadi spoiler ya. Bisa jadi spoiler. Kalau belum nonton jadi spoiler, atau nggak tahu kita kena hak cipta kan di spoiler. Iya, jadi kalau yang belum pada nonton ini spoiler dari kita. Kalau yang udah nonton ini adalah review yang menurut kita bagus dari setiap episode. Episodenya ada 8 ya sih? Ya ada 6, 2 trailer. Enggak, 8 episodenya. 2-nya trailer. Enggak. Oh iya, 8 mungkin. Ada 8, 2-nya trailer. Nah karena setiap episodenya seru-seru, jadi kita potong nih As. Ada episode 1-4, nanti selanjutnya adalah 5-8. Yang pasti lu harus udah nonton nih episode 1-4 nih. Oke, jadi kita pengen tahu nih episode 1-4 kita langsung aja tentang. Jadi di All or Nothing ini yang kita review adalah screenshot-nya aja yang menurut kita ada momen yang bagus. Nah, ini di episode 1 Bonucci ya. Ini musim terakhir untuk Rame pemain senior. Momen ini menurut lu gimana ya? Berarti tahun kemarin ya? Ucapan Bonucci ya? Ya, ini momen episode 1 gue taruh ini pertama kali. Apakah ini akhir dari pemain senior? Pemain senior berapa orang lagi sih di Juve? tinggal siapa? Chiellini, Bonucci, Juan ya. Cuadrado, Alexandro, Dybala. Ya Dybala masih di bawah 30 lah. Senior di Juve kali ya? Senior di Juve ya. Tapi kalau apa yang disebutin Bonucci sih menurut gua masalah ini sih Bang. Masalah kemarin itu kan kita langsung dapatnya Pirlo ya. Sedangkan Pirlo itu kan kita tahu sendiri dengan baru lulusnya dia gitu kan. Menggabungkan antara senior sama junior itu memang berat, regenerasi lah istilahnya. Kalau memang telat regenerasi ya kacau-kacauan kayak sebagaimana kejadian kemarin. Walaupun nanti kita akan jelasin, buat gue sih tahun lalu sih nggak sekacau tahun ini gitu. Ya mudah-mudahan ada All or Nothing season 2 musim ini. Jadi kita bisa tahu Allegri seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Masih episode 1 ini adalah tentang Agnelli berbicara tentang dia sangat percayai. Tapi kalau sangat percaya kenapa dipecat? Kenapa ya? Kenapa begini nih? Gini Mbak Cap. Gue ngerasa hal ini menarik nih di episode 1 ya kan. Agnelli menceritakan bahwasanya dia memilih Pirlo langsung dan dia percaya dengan Pirlo. Bahkan di setelah kalimat ini si Agnelli sempat ngomong siapa yang berani coba-coba nyentuh Pirlo
maka berhadapan dengan saya, kata Agnelli ini. Nah itu menurut gue kan sebuah sinyal, sebuah isyarat dari dia kalau dia memang 100% total sama Pirlo kan. Itu yang gue harapkan dari seorang presiden, di mana ini sekedar informasi buat Juventini bahwasanya Agnelli ini lucunya dia itu dalam 3 tahun terakhir bikin atau bisa dibilang ngegaji pelatih bareng gitu loh, ngegaji 3 pelatih. Oh itu karena ini ya, karena karena si Allegri dipecat, kemudian ada pesangon Allegri yang terus berjalan, ya kan. Kemudian Sarri dipecat, akhirnya pesangon Sarri juga jalan. Bingung nih mau siapa, ya kan, mau pilih Zidane saat itu. Padahal saat itu Zidane free kasarnya, masih selesai dari Madrid, atau mau siapa nih yang dipilih setelah penunjukan Pirlo untuk jadi pelatih U23. Gue ingat banget saat itu. Gue bertanya sama Agnelli, kalau memang lo ingin berjudi, maka saat ini kita berjudi. Dalam artian Pirlo diberikan kesempatan untuk menukangi tim utama setelah dia baru seminggu disuruh melatih tim U23, bahkan belum bermain dengan U23 langsung ke tim utama. Harusnya Agnelli memberikan kepercayaan lebih. Cuman yang gue sangat sayangkan, ternyata ini kan all or nothing ini kan terjadi sebelum pemecatan Pirlo, ya kan? Iya. Videonya itu terjadi sebelum pemecatan Pirlo. Gue sangat nyesel, kayak nih orang kayak nggak bisa mengelola Juve secara baik dan benar gitu. Karena gue nggak nafiin ya kalau dia itu banyak menghasilkan yang namanya sejarah, piala dan yang lain sebagainya. Tapi buat gue Agnelli di sini blunder fatal, apalagi ditonton sekian banyak orang, di mana kita tahu baru kaget tidak dapat Scudetto aja dia langsung mengganti Pirlo dengan kembali dengan Allegri. Jadi pertanyaan gue adalah, apakah omongan dia ini memang menunjukkan seorang pemimpin atau enggak, di mana dia pelin-pelan. Di awalnya dia semangat untuk mendukung Pirlo 100%. Kalau memang mendukung Pirlo 100%, berikan dia apa yang dia butuhkan. Kalau kita lagi lihat juga kejadian kasusnya pemain Pirlo atau skuadnya Pirlo tahun lalu, menurut gua nggak tahu menurut gua Pirlo kekurangan di general di lini tengah. Kenapa saat itu kita udah dapat Locatelli, kenapa Pirlo-nya malah diganti? Itu sih gue sangat menyesal gitu. Dalam artian gue pengen lihat sesuatu yang lebih dari Pirlo. Gue bukan glory hunter, mau Juve kalah mulu, mau apapun itu, tapi gue pengen lihat Juve berubah ke arah yang lebih baik. Di mana Pirlo gue perhatiin percaya dengan pemain muda, itu yang nggak dimiliki oleh banyak pelatih Juve sebelumnya. Iya betul, karena jadi jam terbangnya pemain-pemain muda banyak dikasih menit ya sama Pirlo ya. Oke, ini episode 1 yang kita pilih ini. Jadi ini menceritakan tentang permulaan mengenal Pirlo lah. Mengenal Pirlo, skuad yang ada. Jadi istilahnya ini dunia baru buat Juventus memakai suatu pelatih yang belum ada pengalaman. Makanya di episode 1 ini dia diangkat di Prime Video. Oke. Nah ini kan masih episode 1 juga. Ini wawancara pertamanya dia Pirlo suka sekali. Dia bilang bisa menerima tanggung jawab dan di bawah tekanan. Mungkin itu salah satu presentasinya Pirlo di hadapan para manajemen kali ya, ketika dia memilih mengambil Juventus. Karena kan Juventus klub besar, nggak mungkin tanpa tekanan, pasti dengan tekanan. Karena di video ini di Prime Video tuh banyak sekali tentang Nedved. Nanti kita bicara tentang Nedved juga. Ya seperti ini sih yang gue lihat sih. Menurut lu seperti itu nggak si Pirlo ya, nih? Kalau dibilang Pirlo omongan dia yang pertama dia menerima tekanan yang lainnya, gue lihat di beberapa scene gitu, di beberapa scan-nya All or Nothing episode 1, Pirlo malah justru belum begitu kuat dengan yang namanya tekanan gitu. Ada beberapa ucapan dia tentang berbicaranya dia sama Baronio, yang dulu bareng sama dia di Brescia jadi asisten manajernya dia, itu terlihat Pirlo kayak ini berat loh, ini gak gampang loh, bahkan Baronio sendiri ngomong itu kayak mimpi, ya kan.
kalau gue lihat Pirlo memang belum cukup kuat mentalnya ya untuk melatih tim sekelas Juve. Itu aja sih kekurangan dia. Apalagi yang gue perhatiin Pirlo itu nggak cakap, nggak bagus dalam berbicara dengan media. Itu aja nggak dimilikin Pirlo. Kalau yang lainnya dia top, bagus. Kan yang Totti lagi main ke stadium Juventus yang ketemu sama manajemen, yang di episode keberapa tuh? Kan ditanya sama Totti kan, gimana lu jadi pelatih? Gitulah bahasanya kira-kira. Iya, itu episode 4 kan. Episode 4 ya. Kan ditanya sama Totti. Gimana jadi pelatih rasanya? Si Pirlo-nya kan ngomong, ya gue sulit nih, 3 hari langsung main. 3 hari sekali main, 3 hari sekali main. Jadi dia bilang gitu. Memang wajar gitu. Wajar, karena memang dia gak punya pengalaman. Maksud gue gitu loh. Dan gue pengen kan Juve tuh berkembang ke arah sana gitu. Iya. Kalau lo perhatiin, banyak di antara Juventini Itali pun sepaham dengan gue sepaham dengan mereka. Gue nggak mau gue siapa kasar, tapi gue sepaham dengan para Juventini Itali yang nonton langsung. Dia pun mengatakan saat Juve lawan Sampdoria di awal musim pegangan Pirlo itu terlihat gairah baru. Gitu maksud gue, ayo dong pertahanin itu gitu loh. Dan memang kalau mau support Pirlo, support total, jangan sekedar omongan. Siapa yang berani nyentuh Pirlo maka berhadapan dengan saya. Nyatanya dia juga orang yang mencat Pirlo. Gue sangat kecewa banget sama Iya. Oke, itu tadi episode 1. Kita lihat di episode 2. Ini udah masuk episode 2. Episode 2 Buffon bilang ya perubahan. Ada perubahan yang tadi gue bilang. Juve berani ambil spekulasi dengan Pirlo, berani ambil anak-anak muda, ada resiko. Akhirnya ya salah satu resikonya adalah ya tadi adaptasi sehingga Scudetto akhirnya nggak jadi satu hasil karena tadi ada resiko yang ya bisa kita bilang transisi tadi lah. Itu hal yang wajar nggak sih? Wajar dong, gila loh. Sekelas tim nggak ada yang namanya tanpa regenerasi. Transisi itu tinggal bagaimana tim itu memulai masa regenerasinya. Salah sedikit, timingnya tidak pas, hancur berantakan gitu. Kita lihat sudah banyak tim-tim raksasa yang hancur berantakan cuman gara-gara timing tidak pas, regenerasi yang nggak pas. Regenerasi di sini bukan hanya sekedar pemain aja, bisa jadi pelatihnya juga, bisa jadi. Kemudian nanti ada di pemain, entah itu pemain kiper atau apapun. Dan gue melihat Juve telat dalam meregenerasi kiper. Dengan terbuai dengan kedikdayaannya Buffon, terbuai dengan kekuatannya Buffon, ya gue akuin sih memang bukan. Ya Buffon masalahnya umur dia tuh di 2017 aja kan udah umur 36 apa yang final. Ya, jadi memang cuman kalau kita menjalankan sebuah seperti corporate gitu, nggak mungkin dong kita tanpa planning 10 atau 20 tahun ke depan. Ini kita telat nih regenerasinya nih sampai akhirnya kita dapetin seorang Chesney gitu. Ya, kita kalau ngomongin regenerasi, kita ada di slide selanjutnya nih, masih di episode 2. Nah, Chiesa ini dapat banyak scan di All or Nothing. Dari setiap episode dia selalu diwawancara. Tapi yang gue aneh di All or Nothing itu yang jarang diwawancara, Dybala kayaknya punya kontrak khusus kali ya, dia nggak mau diwawancara. Perhatiin nggak lo? Dybala nggak pernah diwawancara kan? Iya. Dybala nggak pernah diwawancara. Iya, gue lihat karena mungkin bisa jadi Dybala saat itu kan memang cedera kan, terus COVID juga kan. Oke, ini Chiesa anak 23 tahun, pas banget kedatangan Pirlo, kedatangan dia juga dan di musim kemarin gila banget si Chiesa tuh, banyak cuplikan-cuplikan golnya mengingatkan lagi di All Prime yang kayak gol Liga Champion, gol-gol di Serie A banyak banget. Jadi ini Chiesa Atlanta juga bagus tuh golnya. Ya, itu ada di episode berapa? Episode terakhir sih itu sih. Nanti episode terakhir. Ada ya banyak lah. Tapi ada perubahan sih Chiesa di musim ini. Gua nggak ngerti Allegri bagaimana caranya untuk bisa lagi mengeksploitasi Chiesa ini bisa kayak musim kemarin. Gue akuin musim kemarin Chiesa nge-boom di Juve. Iya nggak sih? Betul. Chiesa sih salah satu top pembelian ya musim lalu ya. Ya musim ini sih juga memberikan kontribusi kayak peluang-peluang segala macam. Cuman ini kan masih setengah musim. Jadi
ya gue berharap ya belum setengah musim juga malah. Ya mudah-mudahan setelah dia habis dari cedera dia bisa kembali ke performa kayak tahun lalu yang luar biasa. Ya. Jadi di All or Nothing ini record terhadap Chiesa ini, scan terhadap Chiesa ini banyak. Jadi yang teman-teman yang suka sama Chiesa yang belum nonton, waduh enak deh nonton nih. Banyak scan tentang Chiesa. Apalagi gambarnya mulus banget udah. Iya. Gak ada semut-semutnya sama sekali. Oke, kita langsung ke. Nah, ini pas lagi UCL lawan siapa ya? Ini yang video ketiga nih. Lawan Barca. Barca ya. Iya Barca. Kan dia main ya. Kan dia main. 7 save ya. Itu emang gila sih. Kan Kesninya lagi cedera, dia main jadi ya gue sih nggak bisa berkata apa-apa lagi lah. Sudah seumur kayak gitu Buffon mainnya masih gila. Gokil ya. Gianluigi Buffon. Gokil sih. Gue ngeliat juga apa ya? Ya akhirnya gara-gara dewa aja status legendnya dia, status memang dia top sih, gue akuin, gue angkat topi sama dia. Kita sebagai tim itu terlambat lah dalam hal regenerasi kiper gitu aja sih Cap. Nah, kalau buat Buffon sih udah nggak ada kata-kata lagi, udah Unico dengan kalimat satu di. Iya. Oke, ini menarik juga di All or Nothing. Momen ini adalah momen ketika direkam lagi dengan sudut kamera yang keren, yang sejajar, ya kan? Ya. Kameranya sejajar kayak pelatih. Betul. Sejajar. Jadi yang menarik dari All or Nothing ini benar kata lo Cap, bahwasanya kita dilihat dapat salinan gambar itu dari banyak kamera gitu. Yang kita nggak pernah dapetin gitu. Dari sudut pandang lain kasarnya. Betul. Nah, ini salah satu di episode 3 ini Buffon di banyak lah rekamannya dia waktu lawan Barca, tapi bukan kayak penampilan di YouTube gitu ya, tapi benar-benar kita bisa lihat dari sisi kayak lagi di bangku cadangan deh, keren deh pokoknya deh. Oke. Nah, ini episode 4 ini pas lagi mau lawan Milan. Nah, ini sengaja gue yang naruh ini. Ini sebenarnya adalah gini. Jadi ternyata ya, Juventus tuh kalau dalam mempersiapkan sebuah pertandingan big match tuh nggak main-main. Mereka tuh meneliti. Itu yang ada di TV itu buat teman-teman yang belum nonton. Itu pertandingan Milan yang lagi dipelajarin sama main Juventus. Ya kan? Ingat nggak ini? Nah, betul. Jadi menurut gue, nah itu yang ngomong memang bukan head pelatih, itu cuma asisten pelatih. Jadi asisten pelatih itu ngulitin Milannya. Waktu saat itu Milan nih kekuatannya apa? Di situ salah satu teksnya kan bilang mereka punya 4 back, pasti ada celah suatu tempat. Eksplornya apa nanti? Iya, jadi dieksplornya apa, ngulitinnya apa. Jadi gue salut sih bahwa Juventus tuh benar-benar kita dikasih fakta bahwa mereka tuh kalau sama big match mereka benar-benar mempersiapkannya sampai detail. Inilah buktinya di All or Nothing ada gitu kan. Selama ini mungkin kita tahu iya dia siapin, tapi kan kita nggak tahu cara siapinnya gimana, benar nggak? Benar. Di All or Nothing ini dapurnya dikasih tahu, nih loh cara menyiapkannya. Bahkan keadaan ruang ganti saat jeda atau apapun itu terlihat di All or Nothing. Itu sangat cakep sih, gue akuin. Juventus ini boleh lihat lah. Betul. Punya wawasan langsung kayak seakan-akan kita berada di sana gitu. Gue lihat bagus sih. Mendekatkan fans ya, mendekatkan supporter dengan klubnya. Gitu. Cuman memang di sisi lain ini nggak jadi sakral lagi bahwa ini adalah sebuah perang, jadi sebuah bisnis. Cuan bos. Iya. Lagi-lagi cuan bos. Benar. Oke, kita lihat. Nah. Ini Bonucci ternyata menarik juga. All or Nothing ini mengambil kisah Bonucci yang dimana dia sempat ke Milan. Sempat ke Milan. Hal yang sangat kaget adalah dia golin dan dia selebrasi. Iya, selebrasi. Iya, kapten lagi di Milan. Iya, makanya. Di episode 4 ini masih ingat nggak lo? Warga kota Turin diwawancara masih pada banyak yang nggak suka. Ya sampai detik ini kan masih banyak beberapa orang termasuk orang Indonesia ya kalau perhatiin nggak suka gitu sama Bonucci karena kejadian apa yang di 2017 itu
memang sulit untuk dilupakan saat dia selebrasi, apalagi saat dia pakai jersey kebanggaan rival gitu kan. Kalau memang mau pergi ke tempat lain, apalagi ya silahkan boleh pergi ke rival, tapi nggak begitu juga ya menurut mereka orang kasarnya. Kita Iya, jadi diwawancara warga kota Turin. Kan? Iya, diwawancara warga kota Turin yang tua-tua, yang orang tua di Itali, diwawancara. Dia bilangnya begini, ya Bonucci bagus, tapi ya saya nggak suka karena dia pindah ke sana. Ya, tapi gue inget omongan lo tadi tentang wawancara kota Turin dengan orang yang tua-tua. Gue salut sama All or Nothing salah satunya ini. Banyak di setiap episodenya itu kita diajak ngobrol, seakan-akan lagi diajak ngobrol sama orang tua fans Juve. Bagaimana di episode 2 itu ada bapak, ada seorang kakek-kakek mau ngasih hadiah buat anaknya. Oh iya benar. Yang Buffon ya, yang Buffon. Buffon, tanda tangan Buffon. Gue lihat, gila loh, sampai segininya pasiennya mereka gitu. Padahal mereka udah nonton itu di stadion tiap hari ya, gila. Maksudnya tiap minggu padahal ya. Iya, setiap minggu mereka nonton, tapi pride-nya, pasiennya masih ada. Apalagi kita orang kasarnya yang jauh begini. Tapi iya, sampai pas ketemu Buffon si bapak-bapaknya, Gigi, saya gemeter nih. Iya kan, dia bilang gitu kan. Kata si bapaknya, saya gemeter nih Gigi katanya. Saya bingung katanya. Jadi kaku katanya. Iya, benar. Keren sih. Jadi artinya ya mereka superstar banget ya. Ini buktinya masih banyak juga yang mengajak foto si Bonucci. Tapi di slide selanjutnya Bonucci bilang sendiri, dia sadar kalau dia pindah ke Milan salah. Dia sampai ngomong salah ya? Dia ngomong salah, cuman gue nggak sempat screenshot. Dia bilang ya itu adalah keputusan yang buruk, dia pindah ke Milan salah, dan dia ngerasa ya Juventus adalah rumah gue. Gitu. Jadi ini menarik sih, sampai personalnya Bonucci bisa disampaikan dalam dia waktu menata karir di Juventus. Gitu. Dia sampai dikulik gitu lah kasarnya. Iya, sampai dikulik, sampai ya teman-teman bagi yang udah nonton pasti tahulah scan ini. Suara Juventini mengambil ini bahwa pemain besar seperti Bonucci pun juga punya suatu ya dilematis dalam sebuah keputusan. Ya kalau nggak dia dilema kan harusnya dia confirm ya di Juve terus ya. Ya. Gitu. Cuman ya kan ke saat itu juga mungkin apa sakit hati kita juga nggak tahu kan. Nah, kita belum tahu. Memang nggak diceritain backgroundnya keputusannya apa. Dia cuma ceritain hasilnya adalah ketika dia putusin itu banyak yang nggak suka. Gitu loh. Akhirnya dia mengakui kalau bahasanya rumahnya dia rumahku, kayak Juve itu rumahku. Iya. Yang antik itu juga diangkat juga Bonucci di episode ketiga tuh diangkat juga tentang kehidupan dia sama anak-anaknya, di mana anaknya yang suka Natal. Sama rival Juve. Rival sama suka sama Belotti, anak pertamanya, anak keduanya suka sama Juve. Itu antik sih. Akuin antik. Keren sih. Sebenarnya banyak scan bagus, cuman kalau kita taruh sini semua yang nonton kasihan. Banyak. Jadi banyak. Ya, keren sih, keren. Ya bagi teman-teman yang belum nonton All or Nothing, coba cari inilah, kalau nggak salah sih kalau dari resminya ya harus resmi. Prime Video 45.000 langganannya. Tapi kalau nggak salah kalau yang dari Telkomsel murah deh, 15.000 apa kalau nggak salah. Ya coba teman-teman kalau memang seorang Juventini wajib sih ini. Ini adalah tontonan yang wajib harus ditonton. Iya nggak sih, Yas? Ya sih, kalau menurut gue Juventini sih sayang banget kalau sampai dilewatin gitu. Gue nggak berani ngomong wajib atau apa ya. Kasarnya ini layak untuk ditonton seorang Juventini. Kenapa? Itu benar-benar ngupas habis sih menurut gue gitu loh. Benar-benar. Iya. Yeah. Dan klub kita ini mulai mau mendekatkan dirinya ke fans gitu. Ini kita bicara seorang fans ya. Lain lagi kalau kita bicara seorang yang nggak suka dengan keadaan sepak bola modern saat ini. Tapi untuk orang yang ngefans sama Juve layak untuk ditonton sih. Itu aja. Iya betul. Karena kayak ternyata fasilitas-fasilitas di Juventus tuh memang benar-benar kelas tinggi ya. Maksudnya VIP ya. Dari J Medicalnya ada ruang MRI. Jadi kalau misalkan ada yang cedera,
bisa kelihatan Ketahuan. semua uratnya benar-benar wah keren deh menurut gue. Memang Juventus prepare untuk menjadi yang terbaik. Cuman ya sayangnya gitu aja, kita kenapa kurang lagi berarti kan ketika SD sumber Fasilitas. daya alamnya atau sumber daya fasilitasnya sudah bagus, jangan-jangan ada SDM-nya yang kurang nih, cedera mulu, ada sampai ada diagnosa yang salah kan. Ya harusnya sekelas Juve, sekelas tim besar itu melihat itu gitu loh, melihat itu sesuatu yang harus dipertanyakan. Itu aja sih gue lihatnya gitu. Sampai ada kasus salah diagnosanya Dybala sih, buat gue fatal gitu bagian. Ya, yang musim ini ya, musim ini apa musim kemarin? Yang salah diagnosis musim ini ya. Ya, menurut gue itu penting lah untuk kita bisa tahu pandangan-pandangan. Ternyata seperti ini, seperti itu, dengan All or Nothing bisa ngasih tontonan baru gitu loh. Oh ternyata Juventus kita tuh kita bisa ngeliat keindahannya Turin ya. Iya, ya bagus sih pengambilan kameranya bagus. Delamos segala macam. Oke, ini episode 4 terakhir adalah tentang wakil presiden. Dia bilang, dia bukan bilang di sini nih, ada di satu slide dia bilang begini. Gua 20 tahun di Ceko, 25 tahun di Itali. Jadi lebih banyak hidup gue di Itali daripada di Itali, benar. Iya, Ceko. Sampai gue punya dapat paspor Itali. Di scene ini yang paling keren menurut gue ya adalah ditunjukin tuh emosionalnya dia pada saat kalah, dia ke ruang ganti sendirian. Yang dia banting Sal. Ingat gak lo? Sal, iya. Dibanting Salnya. Dia emosian, maksudnya dia ekspresinya banget, benar-benar kalau ngelihat Juve itu ngejiwai banget sih. Iya, kan dia bilang di awal yang scene ini dia bilang begini di awal-awal. Saya di awal-awal jadi manajemen, saya masih belum bisa bedain saya ini manajemen atau pemain. Betul. Ya, gue mikir nih orang jangan-jangan dianggap masih pemain kalau menang, kalau senang gitu pengen larinya ke tribun supporter mulu kan, dia kan selalu begitu ya kan. Iya. Nah, akhirnya gue ambil scene ini adalah karena dia teksnya kan sebelum itu gue nih ngerasa masih pemain. Langsung dia lanjutin gini, terkadang kecintaan dia dengan hatinya dan passionnya dia bisa bikin kesalahan. Karena ya ini menarik sih, karena kan dia disangkut pautin juga ada skandal keuangan kan. Jadi emang jiwa menang ini luar biasa banget di Juventus itu menurut gua. Siapa yang masuk jiwanya langsung mau menang terus. Gitu. Jadi kasarnya kemenangan itu bukan kewajaran, memang keharusan kasarnya. Iya. Jadi kan main sih. Gue sih memilih dia kalau memang Agnelli harus mundur, dengan catatan dia terlepas dari kasus yang ada sekarang. Ya mudah-mudahan dia nggak keseret-seret lah ya kasus yang sekarang. Kan gue bilang sama lo, kalau bukan Lapo Elkan ya Nedved lah. Kalau bukan Nedved ya Lapo Elkan. Gue sih mau di antara keduanya dah. Ya kalau gue sih masih pengennya Nedved. Cuman ya kita belum tahu sih. Dia ada lagi session Nedved yang di episode berapa tuh. Dia tuh sempat ngobrol sama Chiellini, ngobrol sama siapa gitu. Ya dia ternyata orangnya ini juga mau turun untuk ngobrol-ngobrol sama pemain-pemain. Lo perhatiin enggak? Dia ada di scene di mana dia ngomong, nih pemain kayaknya capek nih. Iya. Dia nggak bisa nendang lo, kata dia. Dia sampai seperti itu karena dia ngerasa dia dulu juga pemain, kasarnya dia tahu gitu loh. Pede lelah gitu. Ya, pede lelah nendang salah katanya. Pede lelah. Gigil lelah. Terus kadang Ronaldo monster katanya. Tapi gue sekarang mau manggil Cuadrado Juan. Pede itu si itu kan, Chiesa kan? Chiesa. Kalau Berna? Chiesa. Belum kan, Berna kan gue belum nonton. Berna yang ke berapanya itu gue belum sampai habis, baru sampai 4 doang gue nonton. Ya, Juan Cuadrado ternyata Juan. Ternyata ada yang panggilannya tuh akhirnya kita jadi tahu setelah nonton ini. Tahu betul. Salah satunya Yuan sih. Yuan.
gitu. Apalagi yang lu inget ya dari episode 1 episode 4 ini? Kalau gue secara pribadi dan nonton episode 1 udah langsung bikin nagih untuk nonton episode 2. Ini sih satu tayangan yang memang bikin kita punya insight baru lah sebagai Juventini. Ya? Betul, insight baru buat Juventini. Jadi bagi yang belum nonton segera nonton, yang sudah nonton inilah review dari kita. Salah satunya sebenarnya banyak banget, semua menit bisa direview. Enggak, Cap. Sebenarnya Juve belum terkalahkan 11 match pertama Serie A musim lalu. Oh iya. Kita kesalahannya adalah 3 berturut-turut seri lawan tim semenjana. Gue ingatnya Verona 1-1, Croton 1-1, terus Spezia atau siapa gitu satu lagi, dan itu di bawah kita. Benevento. Di bawah kelasnya Juve gitu. Benevento. Bukan, Benevento benar-benar. Susu Boneto. Croton sama Verona itu menurut gua kehilangan poin yang teramat sangat fatal gitu loh. Terus yang sangat gue sayangkan lagi lawan Atlanta itu penentuan sebenarnya, yang 1-1 di kandang kita itu penentuan. Iya. Kalau kayaknya bisa di situ gue perhatiin ada keburukan Morata, di mana Morata ngeremehin lawan dengan back heel-nya dia, gak taunya jauh, bukannya golin. Dan gue lihat di situ Morata memang bukan tipe oportunis, bukan tipe striker yang goal getter banget gitu. Dia lebih milih umpan ke Ronaldo saat dia bisa ngejebolin. Itu menurut gue sangat momentum VS Atlanta di awal-awal musim kemarin itu membuyarkan Juve akhirnya ya Scudetto nggak dapat, dan memang tidak didukung dengan pemain tengah. Itu aja sih. Oke. Ya, itu yang bisa kita ingat dari gue banyak banget ada momen kayak yang si bapaknya itu ketemu Buffon. Banyak sebenarnya. Ya tinggal teman-teman. Kan gue ngerasa ya Allah, gue kayak lagi ketemu Buffon sendiri gitu kan. Iya, benar. Oke, itu aja deh yang slide 1 sampai maksudnya episode 1 sampai episode 4. Pasti gue sebenarnya nggak puas ngomonginnya, cuman kalau kita ngomongin panjang-panjang juga waktunya juga kasihan teman-teman yang nonton. Jadi singkatnya adalah seperti itu gambarannya di episode 1, episode 2, episode 3, episode 4. Ada pengenalan Pirlo, ada episode 2 ada tentang Buffon, scan tentang Buffon, episode 3 tentang yang itu apa tuh regenerasi ya. Banyak sih. Episode 4 tentang leadership, pengakuan Bonucci, ada Bonucci. Ini scan Netflix yang paling banyak ada di episode 4 nih. Jadi kalau yang suka Netflix wajib nonton. Kalau McKennie di episode 1-2 ya. 1-2 yang dia masuk ke itu bercandain dokternya. Burger ada nggak burger? Burger ya, benar, burger ada ya, burger. Donat. Gue kangen donat nih. Gila, itu Juventus tuh 1 kilo gemuknya si McKennie aja diperhitungkan. Kamu gemuk 1 kilo padahal. Bedanya berapa? 1 kilo anjir, gue bilang tuh pas ditimbangannya itu. Padahal cuma 1 kilo, benar-benar di notice sama medisnya Juventus. Canggih. Ini kayaknya kalau episode 5 sampai 8 kayaknya harus ada videonya deh, Yas. Karena kalau cuma screenshot aja, ya screenshot sama video kali ya. Ya, boleh. Kayak video seseru itu momentum si aki-aki minta tanda tangan Buffon sih serem buat gua gitu. Iya. Sakral banget lah kasarnya, serem lah kasarnya gitu. Episode 6 tegang banget. Di YouTube banyak tentang Ronaldo marah-marah. Itu episode 6 tuh. Oh, yang ribut sama Cuadrado ya? Sebenarnya nggak ribut, Cuadrado nenangin. Jadi kalah lawan Porto, marah-marah. Ronaldo marah-marahnya tuh sampai semua orang diem, Bonucci aja diem. Oh canggih, ya itu kita harus ini deh, harus. Nanti kita lanjut lagi di episode 5 sampai 8. Teman-teman tetap stay. Thank you Yas, lu udah ngasih satu. Ya tadi ya reviewnya juga, dan mungkin bisa merangsang teman-teman Juventini mau nonton.
Itu kita nggak di endorse ya, nggak di endorse. Nah, gue bukan karena gue Prime Videonya, bukan, karena ini memang kalau ditonton sama Juventini gila. Gila sih. Punya sisi lain lah. Jadi ketika lo nonton Prime Video ini, lo bikin menjadi lebih suka sama Juventus, terlepas dari kita kurang dan lebihnya sih. Klub kita. Iya gitu. Oke teman-teman, itu aja. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan kita akan hadir lagi setiap minggunya dengan materi-materi yang seperti biasa kita tampilin, kayak ada review, info terbaru, dan jangan tinggalkan Suara Juventini, karena Suara Juventini ada buat para Juventini. Oke, fine alla fine, Forza Juve.